Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali di majelis ilmu. Semoga ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, mengajar kita di surah Al-Baqarah sampai ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Kenapa mereka dikatakan telah menzalimi diri sendiri? Yaitu bittikhadhikumul ijl, sebab kalian telah menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Fatubu ila barikum, karena itu bertobatlah kalian kepada Tuhan. Dengan cara apa tobatnya? Faqtulu anfusakum, yaitu dengan cara bunuhlah diri. Maksudnya tobatnya adalah dengan bunuh diri. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, inda barikum, menurut Tuhan kalian. Artinya apa? Fataba alaikum, lalu mereka, Allah menerima tobat kalian. Tuhan menerima tobat kalian, tapi mati karena bunuh diri. Innahu huwat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ini masih bicara sekitar Bani Israil, karena memang banyak hal yang perlu dikisahkan tentang Bani Israil. Banyak hal atau sifat-sifat yang memang tidak seharusnya ditiru, padahal mereka ini punya agama. Salah satunya itu adalah menjadikan anak sapi jadi Tuhan. Ini gara-gara ditinggal oleh Nabi Musa terlalu lama. Akhirnya mereka melihat
Ayatnya itu وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنامهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله قال إن القوم تجهلون. Jadi permintaannya itu macam-macam. Hanya gara-gara mereka melihat tuh, ada penyembahan yang lain, ada penyembahan yang lain. Ini menunjukkan bahwa manusia itu cenderung tertarik kepada hal-hal yang gaib. Bapak pernah dengar nggak yang dulu ada apa itu yang aku Tuhan, yang aku Rasul itu loh, terus apa yang aku Jibril, apa Ali Amin, ya macam-macam lah ya. Terus ada Musaddiq gitu loh. Tapi anehnya itu ada pengikutnya. Itu yang lebih menarik lagi. Ada yang pengikutnya itu memang sudah sarjana S2. Ada salah satu pengikutnya itu tidak tahu yang dari beberapa aliran ilmu, yang dari sarjana UIN gitu. Jadi memang manusia itu cenderung senang kalau ada hal yang baru. Wah, kayaknya menarik. Padahal belum tentu yang baru itu sesuai dengan agama. Sama dengan mereka. Ini sebagai contoh saja. Ketika melihat ada penyembahan, kayaknya asik. Akhirnya Musa mau yang dijadikan Tuhan adalah Tuhan yang seperti mereka. Nah, kalau ini itu gara-gara ditinggal Musa lama, terus kemudian ditanya-tanya oleh Musa Samiri. Nah, ini lagi-lagi juga hidayah itu memang Allah yang pegang. Nabi Musa jadi Rasul dididik oleh Fir'aun, dirawat dari kecil, akhirnya jadi Rasul. Musa Samiri dididik oleh Jibril, dirawat Jibril besar-besarnya lah kok malah membuat gaduh, yaitu apa? Membuat patung anak sapi dari emas yang kemudian wah, dia bisa bersuara, wah iya ini hebat ini. Tapi akhirnya apa? Oleh Nabi Musa kemudian disuruh tobat. Artinya apa? Bahwa sebesar apapun dosa seseorang itu tetap saja ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan tobat. Ini jelas syirik. Tapi syirik sekalipun kalau tobat tetap akan diterima. Bahwa Allah tidak akan mengampuni kalau orang syirik apabila syiriknya tadi itu dibawa sampai mati. Jadi kira-kira bahasa lugasnya itu dosa-dosalah, tapi jangan sampai syirik. Itu kira-kira bahasa lugasnya begitu. Berbuat dosa-dosalah, yang penting jangan sampai syirik. Karena kemungkinan dosa yang kalau tidak syirik masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah seandainya belum sempat tobat. Yang penting tidak sampai syirik. Itu kalau diampuni, kalau enggak ya dicuci dulu di neraka. Tapi itulah komitmen Tuhan. Syirik sekalipun kalau tobat selesai. Itu yang di dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bahwa yang melakukan dosa-dosa besar itu apa? Syirik, zina dan membunuh itu akan selamanya di neraka kecuali tobat. Nah, akhirnya apa? Mereka diseru untuk bertobat. Fatubu ila barikum. Akhirnya mereka disuruh bertobat karena mereka telah melakukan satu perbuatan syirik. Ya. Apa bentuk tobatnya? Tobatnya adalah suruh bunuh diri. Loh Pak, katanya bunuh diri itu dilarang, kok ini malah bunuh diri? Ini bukan bunuh diri, bunuh dirinya ada yang nyuruh, gitu. Orang membunuh itu dosa besar kan? Orang membunuh itu. Tapi kalau membunuhnya disuruh, ada nggak orang membunuh disuruh tapi boleh? Ada. Apa itu?
Al-Bujur, iya. Lah kalau itu ada penjahat besar, terus kemudian dia itu ditetapkan dia dihukum mati. Yang bunuh siapa? Hakimnya? Enggak, polisinya. Tapi Pak Dor, dia membunuh. Tapi membunuhnya tadi bukan dosa besar. Paham ya? Kenapa? Karena dia melaksanakan tugas. Sama dengan Khidir. Ketika lagi beraman fakoda, ketika ketemu anak kecil dibunuh. Ya Musa itu marah-marah. Kamu itu telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Berat ya. Ya, Bapak fa'alu anami. Aku melakukan ini bukan atas perintah atas kehendakku, tapi Allah memerintahkan. Kenapa? Kenapa Khidir harus diperintah untuk membunuh anak kecil tadi itu? Sebenarnya pertanyaan itu, kalau Khidir masih sedikit saat dia bunuh, malaikat Israel, wah itu dibunuh. Jadi ini adalah syariat masalah. Yang kemudian syariat ini dilanggar. Jadi artinya apa? Rahmat, kasih sayang. Apa bentuk kasih sayang Allah? Ada satu pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad Mutawalli Syaraf. Ya Syekh, apa wujud kasih sayang Allah yang sangat nyata? Wujudnya adalah ketika kamu dosa besar dan Allah berikan anugerah kepada kamu untuk bertobat dan kemudian Allah berikan tobatnya. Itu anugerahnya. Jadi jangan kemudian kasih sayang bentuk rahmat Allah itu selalu diwujudkan dengan benda, dengan dunia. Enak. Orang kafir itu belum disayang oleh Tuhan. Lah kok bisa? Oh gak kafir, hidupnya enak. Enak itu berarti kita salah dalam mendefinisi hidup enak. Oh duitnya banyak, hidupnya enak. Belum tentu. Justru ketika kita sebagai seorang beragama, alhamdulillah, saya ini orang yang banyak dosanya. Seandainya Allah itu menerapkan keadilannya, saya sudah habis dari dulu. Alhamdulillah, kok saya masih dikasih waktu. Jadi, jangan sekalian, dikasih kesempatan hidup. Wah, itu anugerah. Bisa dibayangkan misalnya habis dosa, habis berbuat dosa, mabuk-mabukan misalnya, waktu ketiduran. Ya kalau mabuk ya, tidur, tidak bangun, wassalam ya. Nah kalau tahu bangun, alhamdulillah masih bangun. Makanya orang bangun tidur itu disuruh mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Itu ada. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah mengembalikan rohku kepadamu. Wa'idna li anta'amudah dan menjadikan aku menyembahmu. Nah, fatubu anfusakum. Sebenarnya ampunan Allah bagi Bani Israel yang meskipun dia bunuh diri, itu ampunan Allah jauh lebih besar daripada dia tetap dikasih hidup mati dalam keadaan mendapatkan dosa. Itu kira-kira orang habis korupsi banyak kemudian sampai miliaran. Nah itu kan tobatnya kan nggak bisa sekedar astagfirullahaladzim. Tobatnya harus mengembalikan duit korupsi. Loh itu lebih bagus. Kenapa? Karena dengan mendapatkan ampunan Allah, dzalikum khairul lakum 'inda barikum. Jadi hal yang terbaik jamaah sekalian adalah ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Sampai digambarkan seperti begini katakan, walau anna likulli nafsin dzalamat ma fil ardi laftadat bi. Seandainya orang yang zalim tadi itu mati dalam keadaan zalim, mati dengan beban kezalimannya, dzalamat ma fil ardi laftadat bi. Kalau seandainya dia mati membuat kezalimannya kemudian mau ditukar sama Allah, kemudian wahai hambaku, gimana, mau nggak saya tukar? Kamu akan saya ampuni
tapi harus dibayar dari seluruh aset yang kamu miliki. Apa yang dia bilang? La tatajri, ya Allah, kalau boleh saya harus menebus dosaku, saya tebus dengan seluruh harta milik. Jadi walhamdulillah, kok sampean Anda semua itu bisa sholat, bisa sujud, ini anugerah. Ini anugerah. Jangan sampai kita bilang, saya ini udah sholat, kok hidup saya susah. Loh, lebih susah mereka. Lebih susah mereka yang gak bisa sujud. Karena kita belum tahu hasilnya saja. Itu saja. Kita belum tahu hasilnya di surganya. Nanti kalau tahu hasil di surganya, baru Anda akan bersyukur sekali, ya Allah, alhamdulillah saya kok dikasih kesempatan bisa bertobat. Ya Allah, alhamdulillah saya kok bisa dikasih kesempatan bisa bersujud. Jadi jangan kebalik ya. Saya udah sujud tapi susah. Loh, jangan begini. Mereka jauh lebih susah. Karena sesungguhnya harta yang dia miliki yang banyak tadi itu belum tentu bisa dia manfaatkan. Belum tentu bisa dia manfaatkan harta untuk kesenangan sekalipun. Harta untuk kesenangan sekalipun. Karena orang senang itu sederhana. Tadi di apa itu pinggir sungai sambil makan gedang goreng, pisang goreng, mau merokok, bahagia saya. Gitu. Jadi kita, kenapa orang itu gagal untuk mendapatkan kebahagiaan? Karena ketika kita ingin bahagia itu pakai syarat. Saya baru bahagia kalau punya rumah sendiri. Kata siapa? Apa kontrak itu sudah bisa bahagia? Saya bisa bahagia kalau saya punya mobil. Makanya saya itu kalau melihat ada orang punya mobil dan tidak mau bayar, dia punya mobil dan tidak mau bayar. Ya maksudnya gaya-gaya punya Ando. Itu ruginya gak karuan. Kenapa? Karena pajaknya mahal. Pajaknya mahal. Saya baru tahu bahwa saya punya 2 mobil itu, yang satu murah, yang satu mahal pajaknya. Saya pikir, wah ini kalau mobil ini nganggur, saya rugi. Jadi tidak bisa gitu. Makanya kita bisa selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Itu dzalikum khairul lakum 'inda barikum. Hal itu jauh lebih baik daripada bagi Tuhan kalian. Di sini saya jelaskan ayat 54 itu. Jangan manusia itu bahwa setiap bentuk kezaliman hakikatnya menzalimi diri sendiri. Nah, zalim itu apa? Zalim itu memiliki 2 pengertian. Zalim terbesar tentu saja syirik. Zalim terbesar, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu yang pertama. Misalnya kita dikasih umur, usia panjang itu ketaatan, tidak digunakan itu zalim. Kita dikasih ilmu itu untuk dimanfaatkan supaya orang bisa hidup menjadi efektif, efisien. Oh ternyata tidak dimanfaatkan, hanya gara-gara bayarannya kurang, dia zalim dengan ilmunya. Dia punya kesehatan tubuhnya tidak dia gunakan untuk ibadah, tapi justru untuk hal yang dia telah zalim dengan kesehatannya. Dia punya harta, yang dengan harta itu sebenarnya tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya dan bantu orang lain. Ternyata dia hanya untuk memenuhi kebutuhannya, bukan hanya itu, tapi untuk menyenangkan hawa nafsunya. Dia telah berbuat zalim. Kenapa? Dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kadang nggak punya harta itu enak, Pak. Iya. Sebab belum tentu kita bisa amanah ketika dikasih harta yang banyak. Saya bisa tahu-tahu terus pakai bapak tahu ada uang 1 miliar, kira-kira kepikir apa? Oh, itu. Yang kemarin nggak kepikir bisa kepikir gara-gara dapat udah 1 miliar tadi. Kepikir umroh, saya kayaknya enggak. Bisa kepikir yang hasil tidak kepikir, bisa kepikir Pak. Kalau ternyata itu kemudian dimanfaatkan tidak untuk hal yang baik, maka sebenarnya dia telah berbuat baik. Bahkan untuk kesenangan dirinya meskipun halal. Makanya ini bahasa Al-Quran itu, walladzina yuzuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim.
Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukba biha jibahuhum wa junubuhum hadza ma kanaztum bi anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Jadi hartanya nanti itu akan berubah menjadi setrika raksasa. Dari setrika raksasa yang kemudian apa? Disetrikakan pada orangnya. Sampai dikatakan begini sama malaikat, ini harta yang selama ini kamu tumpuk-tumpuk untuk dirimu sendiri. Bahasanya gitu. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini harta selama ini kamu tumpuk-tumpuk untuk dirimu sendiri, untuk nyenangin dirimu sendiri, gak peduli sama orang. Kenapa? Dia terberdolim, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sama jabatan kamu. Jabatan itu untuk ngurus masyarakat. Oh, ternyata jabatan itu dia gunakan untuk mengaruh kekayaan dia dan berdolim. Yang kedua, segala bentuk perilaku yang melanggar batas-batas kebenaran agama, apapun bentuknya, dia itu zalim. Yang ketiga adalah syirik. Makanya tidak sholat itu zalim, mengurangi sholat itu juga zalim. Jadi itu kezaliman. Ayat ini juga menjelaskan tentang bentuk pertobatan Bani Israil, yaitu bunuh diri. Inilah syariat. Namanya syariat. Syariat masa lalu yang dihapus oleh syariat Rasulullah SAW. Jadi enak banget kita ini. Enak banget. Tobat itu pokoknya dosa. Ya Allah, saya mohon ampun gitu. Apa setelah mohon ampun dosa lagi? Ya dosa lagi. Oh manusia kan nggak mungkin kita yang kayak malaikat. Tapi yang penting ketika dosa itu dia punya ketika dia bertobat itu dia benar-benar berjanji nggak mengalami. Dan tobatnya itu, jadi orang itu benar-benar tobat atau tobatnya tobat kumat, itu ya dia tahu. Dia tobat itu benar-benar dia itu memang bertobat, atau dia tobatnya itu karena nggak punya kesempatan melakukan. Ya udah tobat aja daripada nggak bisa. Nah, itu Allah yang tahu. Allah yang tahu. Makanya tobat tapi kumat. Jadi itu kenapa? Allah yang tahu. Nah, kenapa hakikat tobat adalah kembali dari hal-hal yang dimurkai menuju kepada yang diridhoi. Itu saja sebenarnya. Jadi ketika seorang sahabat, jadi ada beberapa sahabat ditanya oleh Rasulullah, menurut kamu dosa besar itu apa? Ya dosa besar itu syirik. Ada yang membunuh, ada yang beri kepada orang tua, ada yang berzina dan sebagainya. Tapi Sayyidina Ali ketika ditanya, menurut kamu apa? Dosa besar itu adalah dosa kecil yang banyak dan tidak pernah tobat. Maka jamaah sekalian, sempatkan kalau habis sholat, assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Ini ada ijazah dari guru saya. Itu dibaca setiap habis subuh sama habis asar. Kalau kita membaca ini, insya Allah kita bisa khotimah. Ini beliau. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma, min jami'i jurmi wa israfi wa atubu ilaih. Itu cuma 3 kali. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang siap untuk mengampuni dosa. Jadi jangan kita sia-siakan Tuhan yang senangnya ngampuni. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Sepintas bentuk tobat mereka begitu keji dan mengerikan. Padahal justru itu nikmat. Sebab apa? Seandainya tidak diampuni dosanya, maka mereka diadab di akhirat dengan adab yang sangat berat. Oleh karena itu, membunuh diri jauh lebih ringan dibanding adab di akhirat tersebut yang bersifat kekal. Bunuh diri pada kita tidak ada bunuh diri. Kita nggak ada tobat bunuh diri, tidak ada. Maka jauh lebih ringan lagi, masya Allah. Begitu besar anugerah Allah.
Ini juga bisa dipahami bahwa nikmat yang dianugerahkan kepada umat Rasulullah dalam konteks tobat sangat besar. Sebab tidak perlu melakukan bunuh diri, kita bisa dapat surga yang sama dengan bunuh diri tadi. Atau mungkin jangan-jangan jauh lebih besar, karena setelah bunuh diri, setelah orang yang tobat, dia jauh lebih baik. Nah kan gitu. Kalau bunuh diri dia nggak bisa. Ya setelah bunuh diri ya memang dia diterima tobatnya, kata ba'aliku, diterima tobatnya dengan surga. Tapi kalau dia nggak pakai bunuh diri, kemudian bisa menjadi baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ya sahabat-sahabat besar itu dulu adalah pelaku-pelaku dosa besar yang luar biasa. Tapi tobatnya juga luar biasa. Ayat di atas juga memberi pemahaman pada kita bahwa nikmat dunia, nikmat agama adalah lebih berharga dibanding nikmat duniawiya. Bapak kok bisa diberikan kesempatan bisa sholat, Masya Allah. Bapak bisa diberikan kesempatan kok ada kesempatan ngaji, waduh. Bapak kok bisa dikesempatan punya kesadaran membantu, hanya meskipun kecil. Ini segala hal yang sifatnya dunia, segala hal berupa nikmat-nikmat dunia, nikmat agama ini jauh lebih besar. Sebab dengan nikmat dunia itulah yang menjadikan seseorang berdosa mau bertobat. Mereka yang dapat rezeki bisa bersyukur. Mereka tertimpa musibah bisa bersabar. Itu nikmat dunia. Kalau enggak, waduh, ya itu tadi jadi bahannya nanti di neraka. Innahu huwa tawwabur rahim. Oke. Wa idh kuntum ya Musa. Ingatlah ketika kami berkata, kalian maksudnya. Ingatlah ketika kalian berkata, maksudnya Bani Israil, ya Musa. Jadi kepada Nabi Musa itu disebut nama. Bahasa Jawanya jangkar. Kita saja manggilnya masih Pak. Ya, bahkan pada orang yang tidak beragama sekali pun kita ambil Pak. Gitu. Tidak, ini kepada kiainya dipanggil ya Musa. Masya Allah. Makanya Rasulullah tidak pernah dipanggil ya Muhammad. Pasti ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, tidak pernah ya Muhammad. Itu aja orang kafir. Kata mereka, lan nu'mina laka. Musa, pokoknya aku nggak mau, saya tidak akan beriman kepada engkau. Hatta narallah jahra, sampai kami bisa melihat Allah secara jelas. Masya Allah. Wahya fa'akhan as-sayrah, sabar betul mereka. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat saat itu. Badantara ma'anaqai Musa ba'dibad min al-ajab. Setelah mereka diterima tobatnya, setelah dia bertobat dari perbuatan syirik dan diterima tobatnya, adu marhukhra ila inadi mamadiyati. Dia kembali lagi kepada perintahan mereka. Kenapa? Karena mereka ini mengukur sesuatu selalu bersifat material. Sehingga jadi kisahnya begini, Nabi Musa ini kan dipanggil Tuhan. Terus dia cerita kalau saya sudah ketemu sama Allah dan diajak amal sama Allah. Mereka gak mau percaya, makanya diajak. Pas diajak suruh nunggu, ternyata kata yang diajak ini, Musa, lah kok enak kamu itu ngomong kalau sudah ketemu Tuhan. Ya saya juga ingin ketemu. Makanya terus kemudian Nabi Musa, hari ini ya Allah tunjukkan, perlihatkan pada kami. Oh dan tarawani, walakin itu dan jam fitness takar makanan fasa bertawan. Nabi Musa sekalipun itu sudah tidak bisa melihat. Padahal ada sekian banyak yang kita yakini wujud, kita jelas tidak bisa melihat diri kita sendiri. Makanya di sini, wallahu tabaraka wa ta'ala qad rafidana ila qadiyati ru'yati jahran fid dunya. Allah memalingkan kita kepada penglihatan yang harus dilihat di dunia itu
dengan kalimat wa fi anfusikum afala tubsirun. An jalla jalaluhu wa dalil lakin ma'ala wujudillah alladhi la tanqabsar. Wa hadha dalil fi nafsi kulli wahid minna wa ruh al-mawjuda bil jasad. Kalau orang mengatakan bahwa Tuhan gak ada karena gak bisa melihat, gak bisa dilihat, nah, roh yang ada dalam diri kita yakini ada. Padahal kita gak pernah melihat roh itu letaknya di mana? Di jantung, di tangan, di mata, tidak tahu. Yang jelas bahwa dia ada bisa menggerakkan. Buktinya apa? Ketika mati meskipun tangannya masih ada, kakinya masih ada, telinganya masih ada, semua anggota tubuhnya masih lengkap, tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena rohnya sudah meninggalkan jasad. Padahal kita tidak tahu kapan datangnya dan kapan perginya. Tahu-tahu dokter saja itu tidak tahu, dia hanya memastikan pakai kemampuan dia, biasanya dipegang nadinya. Oh, ini mati. Makanya orang mati di rumah itu tetap panggil dokter. Orang meninggal di rumah itu tetap ada dokter untuk memastikan bahwa ini dia benar-benar mati. Jadi artinya apa? Roh yang menggerakkan tubuh kita ini, yang kita yakini ada, itu pun tidak bisa kita lihat. Makanya permintaan mereka ini sangat keterlaluan, terlalu berlebihan. Sebab apa Daud sebagai Tuhan, yang diciptakan Tuhan saja, kita tidak bisa melihat yang menyatu dengan tubuh kita, yaitu roh. Ada sekian banyak. Makanya kalau ada orang kok nggak percaya sama Tuhan, itu bahasa Al-Quran gini, ya udah deh, kalau kamu nggak percaya, kamu saja jadi Tuhan. Jadi kalau kamu nggak percaya Tuhan, udah kamu saja nggak menjadi Tuhan. Sebab apa? Sebab sesuatu yang wujud ini harus ada yang mewujudkan. Paham ya? Kenapa Tuhan harus ada? Karena apa yang ada. Kalau nggak percaya Tuhan, udah kamu saja jadi Tuhan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sebab apa? Kalau orang nggak percaya Tuhan, berarti yang wujud ini diwujudkan oleh ketiadaan. Aneh. Wong nggak ada kok bisa mewujudkan yang ada, gitu. Meskipun kita tidak pernah tahu yang siapa yang membuat HP ini, kita tetap yakin bahwa HP ini dibikin oleh manusia. Tidak mungkin HP ini terus tahu-tahu wujud gitu saja. Meskipun kita tidak pernah tahu siapa yang membuat. Ada sekian banyak barang kita miliki, kita tidak tahu siapa yang membuat. Tapi kita tetap yakin kalau ada yang membuat. Sama. Makanya kalau ada, lebih susah untuk menjelaskan gak ada Tuhan, Pak, daripada kita percaya Tuhan. Sebab kalau dia tidak percaya Tuhan, itu artinya gak ada bisa menciptakan yang ada. Sebab apa? Alam sudah terlanjur ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sama dengan kalau ada orang menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah, ya disuruh tunjukkan Tuhan selain Allah itu wujudnya apa, perannya apa dalam ciptaan langit dan bumi. Makanya sudah sangat masuk akal bahwa Tuhan itu harus esa, jadi gitu. Sudah sangat masuk akal bahwa Tuhan itu adalah esa. Ajaran yang tidak mengajarkan Tuhan yang esa itu pasti batil. Kenapa? Tidak masuk akal. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu disebut kalimat hak. Satu kebenaran aksiomatik yang bisa disangkal oleh pikiran, sama dengan 1 tambah 1. Bapak kalau nanya 1 tambah 1 kepada profesor, dia jawabnya 2. Tanya kepada orang yang pernah sekolah, jawabnya 2. Nanya kepada kiai, jawabnya 2. Nanya kepada BTS, jawabnya 2. Jadi kalau begitu 1 tambah 1 adalah hasilnya 2, itu namanya kebenaran aksiomatik, kalimat hak. Sehingga semuanya sama, tidak sepakat padahal mereka itu. Nanti kalau kamu ditanya 1 tambah 1 terus bilang 2 ya. Itu nggak ada sepakat, tapi mereka sepakat. Itu artinya kalimat hak. Sama lah ini. Kecuali 3 kali 4, 2 kali 3 itu bisa macam-macam itu jawabannya.
tergantung siapa yang pewarnanya. Kalau 3 kali 4 guru matematika ya 12. Kalau tukang foto ya tergantung fotonya di mana. Ya bisa dapat 20.000, bisa dapat 40.000. Kalau bapak nanya 3 kali 4 itu nanya kepada makelar tanah ya malah jutaan. Kita nanya kepada tukang bangunan bisa jutaan. Tapi itulah daerah. Akhirnya Pak Fa'akhadahu as-sa'iqah. Dia dihantam petir. Ini masih terkait dengan Bani Israil. Ayat di atas akan terkait adat Allah. Padahal justru ayat tersebut ingin menyatakan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Di mana nikmatnya? Jadi setelah disambut petir, memang Nabi Musa kemudian fasaiqah. Beliau juga kena efek itu. Tapi kemudian kenanya cuma pingsan saja, kemudian bisa bangun. Tapi mereka benar-benar mati, Pak. Tsumma ba'athakum. Jadi min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Fa akhadhu as-sayhatu wa antum tanzurun. Ketika disambut petir mereka melihat saya belum pernah mendengar ada orang yang nggak percaya Tuhan, dia berani menamakan anaknya dengan nama Allah. Ada kira-kira ada kayak dia nggak percaya Tuhan nih, nama saya adalah Tuhan, nama anak saya adalah Tuhan, pasti bisa berbeda-beda. Jadi meskipun orang itu nggak percaya Tuhan, tapi tetap saja dia tidak berani mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Tidak akan berani menampakkan anaknya dengan nama Tuhan. Kecuali Firaun itu top, ngaku Tuhan gitu. Yakni mereka dihidupkan kembali setelah disambar petir akibat dosa besar mereka yang sudah melewati batas-batas kewajaran sebagai makhluk, yaitu permintaan mereka kepada Nabi Musa akan diperlihatkan wajah Allah secara nyata. Jadi memang permohonan itu meskipun tentu saja tidak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja permohonan yang kita mohonkan itu tetap harus ada batas-batas. Misalnya, ya Allah, saya ingin ke Surabaya secepat kilat. Wah, kan masa Allah nggak mampu ini dan seperti begini. Ini pernah pertanyaan yang dilakukan pada Rasulullah. Udah kamu nggak usah tanggapi. Ada pertanyaan lebih besar dari itu. Maka mereka tetap saja tidak mau beriman. Orang itu kalau nggak percaya, itu nanya pasti macam-macam. Artinya secara kontekstual, ketika kita diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan dan bertobat dosa-dosa kita itu merupakan nikmat akan besar. Dan bertobat dari dosa-dosa kita itu merupakan nikmat akan besar. Menyadari kesalahan dan bertobat dari dosa-dosa kita itu merupakan nikmat akan terbesar. Meskipun bersabar itu kita kehilangan duniawi kita. Ya, meskipun dengan begitu, misalnya tadi itu ya saya gambarkan orang korupsi, dia kehilangan memang hartanya, atau dia kena sakit yang berat. Akibat sakit itu kemudian dia bertobat, tapi dia kehilangan semuanya. Ini lebih nikmat yang besar karena dia bisa bertobat. Dikasih kesempatan bisa bertobat, nikmat besar. Akhirnya sekaligus menegaskan bahwa kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan bersifat agama atau ukhrawi. Karena kenikmatan duniawi yang kita percaya sebagai kenikmatan hakikatnya adalah mata, kesenangan sesaat lalu hilang. Tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan bahwa dunia bisa nikmat. Kita senang itu karena kita melihat dan kita tidak ikut merasakan dan juga tidak ikut memiliki. Jadi kita melihat, wah enak kayaknya kalau rumahnya besar. Ya karena kita rumahnya tidak besar. Kayaknya enak kalau mobilnya bagus. Karena kita kayak lebih bagus. Sekali punya bawa fungsi, mau untuk aku nggak boleh pertalite, harus pertama pesawat plus. Biayanya dunia makan dunia namanya. Itu dunia tapi makan dunia. Adanya kesamaan bentuk penentangan antara kaum Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Bahkan permintaan kaum Nabi Musa jauh lebih memberatkan.
Hal ini menunjukkan bahwa adanya bukti yang kuat tidak selalu menjadikan seseorang lebih kuat imannya, karena keimanan dan hidayah hanya akan diperoleh oleh mereka yang secara tulus untuk mencari dan menerimanya. Jadi tidak selalu bahwa orang bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah jauh lebih mati. Ada sekian banyak nama yang itu dikenal di dalam dunia alam raya, maksudnya dan keilmuan, tokoh-tokoh besar keilmuan, Robert Einstein, terus Hawkins, terus tokoh-tokoh besar. Tapi mereka benar-benar melihat keajaiban, bukan keajaiban, kecerdasan bentuk alam raya. Mereka benar-benar melihat betapa alam raya ini berjalan begitu sangat teratur dan begitu cerdas, tapi tetap saja tidak bisa mencapai Tuhan, tidak bisa mencapai la ilaha illallah. Nah kita ini tidak pakai buktikan tadi itu, tidak pakai susah-susah jadi guru besar, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Oh, ini anugerahnya besar, anugerah besar. Nah ini pada mulanya juga untuk menghibur Rasulullah, disebabkan sikap penentangan kaumnya, di mana beliau dituntut bersabar dalam berdakwah. Namun ini juga dituntut pada siapa saja berada di jalan dakwah atau mereka ingin menyampaikan kebenaran juga dituntut sabar. Jadi Rasulullah itu kalau disakiti dirinya, beliau tidak marah. Tapi kalau kebenaran ditolak, baru beliau itu marah. Dan beliau sangat kecewa. Ini misalnya sampai terpikir dalam benak Rasulullah bisa menyembunyikan ayat. Maksudnya bukan menyembunyikan. Ketika ayat ini ditentang, akhirnya tahu gitu nggak saya sampaikan. Loh kan berarti khidmat. Jadi jamaah sekalian, makanya saya itu ceramah di mana-mana pede aja, mau dengar, mau diterima, kalau biasa saja. Loh Rasulullah yang kayak begitu aja ditentang. Tetapi sebuah kebenaran harus disampaikan. Tapi apakah kebenaran itu direspon, kebenaran itu diterima, itu sudah bukan tanggung jawab dari Rasul dan para pendakwah. Tapi kadang itu sudah kecewa kalau tidak diterima, kecewa kalau tidak dengar, kecewa. Untuk apa? Kenapa? Karena tugasnya ada berdakwah. Makanya Rasulullah ditugaskan dalam ayat itu, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau saat Tuhan mau, semua akan saya jadikan mereka beriman. Apa anta tad'un nas hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu akan benci terus sampai mereka mau beriman? Nah, ya sama dengan pengajian ini. Alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat hidayah semuanya. Jadi kan jangan sampai kita sudah hadir, sudah datang di majelis seperti begini, kemudian kita tidak berproses menjadi baik. Ini ibarat kata itu seperti ayam mati di lumbung padi. Ya, jadi artinya apa? Bahwa terkadang sebuah kebaikan itu bisa datang karena dipaksa. Bisa jadi kebaikan itu bisa datang karena diiming-iming, ya tidak apa-apa. Kenapa? Bahasa lugas ini, kadang gak ikhlas itu penting. Bukan penting. Kadang gak ikhlas itu dalam hal tertentu perlu. Misalnya ini ya, misalnya ini, sampean mau berbuat maksiat, lalu ada teman, ada orang, akhirnya nggak jadi ya. Sehingga tidak berbuat maksiatnya tadi itu bukan karena datang bagi dirinya, tapi karena ada orang lain. Bagi Allah siapa apa lah, gak ikhlas. Kenapa? Karena Allah hanya ingin bahwa kemaksiatan itu tidak terjadi di masyarakat. Sama dengan zaman hadir ini. Meskipun itu dipaksa tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh Allah adalah bagaimana majelis kebenaran Al-Quran itu bisa didengar. Itu sebenarnya. Jadi misalnya tidak ikhlas tidak apa-apa. Capek sebenarnya tidak apa-apa. Makanya kenapa pengajian seperti begini tidak boleh lama-lama? Ya karena tadi itu. Karena memang waktunya memang waktu di mana kita harus istirahat. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa kesadaran kita
kesadaran kita untuk selalu bisa melakukan hal yang baik, kesadaran kita untuk mau bertobat, kesadaran kita untuk selalu bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Wah, itu adalah nikmat yang terbesar. Nikmat terbesar. Jangan sampai dibanding sehingga kita salah dalam mengambil kesimpulan. Saya sudah sholat tapi masih susah. Loh, ini kebalik. Saya sudah sujud masih susah. Mending dia, ya nggak ada mendingnya sama sekali. Kenapa? Karena harta yang banyak di dunia dia miliki, saya pastikan tidak bisa dinikmati. Serius ya? Tanya aja suatu saat kalau punya ya, kalau punya teman yang kaya, gimana rasanya jadi orang kaya? Kalau dia bilang enak, suruh identifikasi. Wah, enak menjadi orang kaya itu. Kok bisa? Iya, misalnya bukan orang kaya yang taat ya, kaya kan nggak taat. Mau main perempuan, tinggal beli. Mau rekreasi, tinggal main. Anda percaya bahwa orang yang rekreasi itu senang? Tidak. Buktinya apa? Orang yang habis rekreasi di sebuah tempat yang katanya indah, saya pastikan dia tidak akan datang 2 kali. Kecuali kantor, dan itu dibayar. Nah, gitu. Kalau dia itu habis senang, di sana itu indah sekali, mahal sih, tapi tidak apa-apa, saya puas. Di sana itu indah, memang mahal, tapi saya puas dan keindahan itu. Mau balik? Tidak akan mau balik. Kalau bapak ingin, misalnya, saya ingin deh, antar ya, boleh. Tapi nggak sendiri, tidak akan mau dia. Pasti dia mau balik kalau bapak bayarin. Jadi artinya dunia yang kata-katanya kita itu enak, dia sendiri nggak bisa menikmati. Naik jet pribadi, jet pribadi kok enak. Saya heran, jet pribadi itu malah pesawatnya kecil. Beda kalau pesawat gede kan lebih enak. Wah, enak Pak, bisa jalan-jalan, bisa jalan-jalan di dalam pesawat enak. Aduh. Ya Allah, kasihan. Saya tuh kasihan jatuh orang kayak gitu. Enak Bapak. Waduh, bisa sholat, gitu. Dan asal bisa sholat. Nanti makan siang bisa makan siang, sama mereka juga bisa makan siang. Nanti malam bisa makan malam, mereka juga makan malam, Bapak juga bisa makan malam. Tapi kan beda Pak, dia makannya di hotel. Loh, enak itu bukan karena di hotel dan di warteg. Enak itu karena lidahnya bisa merasakan itu. Terus bersyukurlah, karena sesungguhnya dapat hidayah itu adalah hal yang terpenting dalam hidup. Saya kira itu pelajaran kita pada hari ini. Ya ini sebentar saya habiskan tentang kenikmatan Bani Israel. Ini adalah nikmat yang lain. Mereka dinaungi awal ketika mengalami pembaraan di padang pasir yang sangat terik karena kedudukan mereka berat-berat. Selama 40 tahun tidak bisa keluar di kawasan itu. Ya tihuna fil ardi. Bisa tak bayangkan, Masya Allah. Yaitu daerah antara Syam, Palestina, Suriah, Lebanon dan Mesir. Dia tidak bisa keluar dari sana. Diturunkan untuk mereka mana dan sholat semacam makan sehingga mereka tidak perlu berusaha payah untuk mencarinya di daerah kering dan tandus. Sampai sekarang malah masih di daerah Irak dan versi lain di daerah Palestina. Soalnya semacam burung puyuh dan oke. Itulah beberapa nikmat sebesar yang dianugerahkan kepada Bani Israel, seharusnya mereka syukuri. Namun sayangnya mereka justru terus berbuat dosa dan melakukan kedaliman. Padahal segala bentuk kedaliman yang mereka lakukan justru akibatnya kembali pada mereka sendiri. Memang kebesaran dan karunia Allah tidak terpengaruh oleh ketaatan dan pembangunan hamba-Nya. Jadi jangan sekalian, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik itu adalah orang yang menyadari kesalahan. Orang yang cepat menyadari kesalahan. Ibadah kita tidak akan menambah kebesaran Allah. Maksiat kita juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Makanya Al-Quran beda saja. Wa bil haqqi rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran dari Allah, yang mau silakan beriman, yang mau silakan kafir. Tapi yaitu inna a'tadna lil zalimina naran ahadus sadaq. Kami sudah sediakan neraka bagi orang zalim. Ya mudah-mudahan
kita senantiasa bisa selalu berada di jalan hidayah. Mudah-mudahan kita selalu bisa di mana saja kita berada tetap bisa menjaga sholat kita yang cuma 5 kali sehari semalam itu, tidak banyak. Terima kasih, saya kira itu. Insya Allah kita ketemu kembali. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya dan kita mendapatkan berkah dari pertemuan ini. Amin ya Allah. Saya kira sampai di sini saya akhiri. Dan Allah wa ya'lamu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.